Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to Enliven Podcast by PBI UII. Di podcast ini kita bahas tentang education, arts and literature, and professional development. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat hot dan menarik sekali. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang spesial hari ini. Beliau adalah salah satu dosen PBI UII sekaligus sekretaris prodi. Telah bersama kita, beliau adalah Miss Anandayu Suri Ardini SSMA. Hai, apa kabar? Baik sekali, excellent, wonderful. Di hari Jumat ini, Jumat berkah ya. makasih ya udah diajakin tampil. Mereka. Nah, Miss, topik kali ini benar-benar hot topik banget. Oke, mengganggu tidur akhir-akhir ini? Cukup bikin pening kepala OVT ya, juga, bikin betul. OVT. Aduh, gimana nih? Terutama apa? Anak-anak pendidikan ya. Anak-anak pendidikan. Nah, karena kita akan membahas seputar minat generasi Gen Z terhadap profesi sebagai guru. Betul. Mana belakangan ini ada statement dari yang di atas sana ya. Waduh, betul. Yang cukup menggelitik ya rasa OVT dan kepikiran gitu kayaknya untuk kita-kita yang kuliah di prodi sosial, pendidikan gitu. Mungkin bisa diingetin ke teman-teman. Nah, jadi teman-teman, karena kita di pendidikan ini kita mendapatkan informasi yang baru terkait ada rencana katanya penutupan program studi yang dianggap kurang relevan terhadap industri. Dan salah satunya adalah pendidikan. Oke, judul kita hari ini adalah minat Gen Z terhadap profesi sebagai guru. Oke. Apa yang dilihat Gen Z dari profesi guru hari ini gitu ya? Betul. Oke. Eka Gen Z? Gen Z banget. Eka calon guru? Calon guru, insya Allah. Jadi sebenarnya narasumbernya Miss Dayu apa Eka? Miss Dayu. Nah, Oke. Miss Dayu ini dipanggil Miss Day. Iya, boleh. Oke, Miss Sama Day. siswa dipanggil Miss Day. Miss Day. Oke, Miss Day nih. Kita melihat kira-kira apa sih yang bikin orang itu ragu terhadap profesi sebagai guru. Oke. Jadi udah dari dulu beberapa tahun terakhir ini trennya seperti itu ya Eka ya. Dikomporin sama pemerintah yang seharusnya itu mengayomi, memberikan keterangan bagi masyarakatnya gitu. Jadi kayaknya akhir-akhir ini rasa insecure, rasa ragu itu tuh jadi semakin nyata gitu ya. Nah ini nggak boleh diem aja, kita sebagai orang yang ada di dalam konteksnya harus bahas ini bareng-bareng gitu. Betul. Paling nggak kita bedahlah dikit ya sebenarnya itu tuh seperti apa realitanya. Nah karena Miss Day sendiri itu bukan Gen Z ya, milenial ya, yang Gen Z Eka, Mbak Nana dan teman-teman yang sekarang sedang menempuh S1 ya, sedang menempuh kuliah dan mungkin yang baru-baru lulus itu masuknya Gen Z. Jadi saya nggak bisa dong pakai perspektif saya sendiri, nanti takutnya saya judging kan biasanya kan. Gen Z itu gini, padahal nggak selalu seperti itu. Jadi kemarin itu Miss Day bikin survei kecil-kecilan Eka. Termasuk Eka juga ngisi ya tuh, Miss? Iya. Eka ngisi dong gitu ya buat nama-namain gitu. Jadi target populasinya itu adalah alumni kalau bisa ya, alumni prodi kependidikan. Nah kebetulan yang Miss Day ajak itu nggak cuman yang dari PBI, kemarin ada dari AD juga ikut ngisi, kemudian ada dari beberapa teman-teman dari Jakarta ikut ngisi. Terus terkumpul unexpectedly itu 41 responden, lumayan ya. Wow. Lumayan lah. Dalam waktu yang singkat ya. 2 hari itu terkumpul 41 ini. Yang ini Miss Day batasi kelahiran 97 sampai 2024. Asumsinya apa kalau kelahiran 2024 itu enggak kelahiran 2024, 2026 sorry. Asumsinya kelahiran 2026 itu 2006 2097 sampai 2006.
asumsinya kan sekarang sedang menempuh kuliah gitu ya. Jadi sudah mulailah punya pandangan tentang kamu sebenarnya masuk prodi pendidikan ngapain sih, mau jadi guru enggak gitu ya. Nah, mereka ini profesinya terbagi jadi ada yang jadi guru, ada yang lagi S2 sambil nyontek ya teman-teman ya. Di sini masalah angka nanti kalau salah bisa berapa. Ada yang jadi guru SMA, ada yang jadi belum kerja juga ada, dan mahasiswa. Mungkin salah satunya kayak mahasiswa itu. Nah, menariknya di pertanyaan pertama, dia langsung nembak ya. Jadi profesi guru itu masih punya nilai atau makna yang penting nggak sih buat Gen Z? Miss Deyo nggak akan nanya Eka jawab yang mana ya gitu. Tapi langsung Miss Deyo spill ya. Ternyata dari 41 responden itu tuh mayoritas hampir setengahnya menjawab iya, sangat bermakna dan memiliki nilai yang tinggi. Jadi intinya sebenarnya Gen Z ya, masyarakat kita di antara umur 20 sampai dengan 97 itu berarti sekarang 29, umur 20, antara umur 20-an gitu lah ya. Itu tuh masih menghormati, merasa profesi guru itu penting dan relevan. Jadi nggak dianggap second class sebenarnya gitu. Nah, terus apa tapi setelah itu what's next gitu ya? Kayak setelah itu what's next gitu. Tapi pertanyaan kedua ini udah masuk mulai nyenggol kesejahteraan Eka. Menurut kamu hasilnya gimana? Hasilnya nih teman-teman bisa nebak nggak nih hasilnya gimana? Hasilnya gimana, ketar-ketir ya? Ternyata lebih dari setengah responden itu sangat merasa tidak seimbang antara kesejahteraan dengan tanggung jawab pekerjaannya gitu. Kalau Eka sendiri yang masih kuliah di pendidikan, ekspektasinya kalau jadi guru tuh ngapain sih Kak? Ekspektasinya kayak ngapain sih kerjaan guru tuh? Ekspektasinya adalah kita punya tuntutan untuk menyiapkan materi untuk mengajar. Ya, oke. Terus mengajar. Kita juga membimbing, mengenali karakter setiap anak main ya, sama anak. Betul. Realitanya ini 4 berarti yang disebutkan ya, kayak realitanya mungkin banyak gitu ya. Banyak dari itu. Tambahin 0 berapa gitu kali ya. Ngisi akreditasi, kemudian untuk sekolah-sekolah baru ya, memperjuangkan izin berdirinya sekolah ya, membangun branding sekolahnya, terus tuntutan administrasi yang banyak sekali dari pemerintah. Terus yang sekarang Miss Day sering amati karena anak Miss Day itu usia sekolah ya kan, itu parents involvement yang jauh lebih besar dibanding dengan waktu Miss Day sekolah dulu. Dulu Miss Day sekolah itu ya udah antar sampai depan, ibu bapak enggak, ini nanti pulang baru ditanya PR-nya apa. Sekarang orang tua tuh, Miss ini kok gini ya, Miss kok materinya gini ya, Miss kok anak saya tadi berantem ya. Benar-benar make sure itu ya, detail kejadian yang terjadi pada anaknya. Itu benar-benar dipantau, dituntut untuk detail memperhatikan. Jadi bayangkan tekanan yang dialami ya, tuntutan, demand yang dialami oleh guru di tahun 2026 ini beda banget dengan yang dulu ya. Apalagi kalau di Jogja itu perankingan sekolah itu sangat berpengaruh ke suksesnya nama baik sekolah seperti itu ya. Jadi memang tuntutannya sekarang itu nggak main-main Eka. Nah, terus tuntutan yang tidak main-main itu akhirnya membuat sekitar ini berapa persen ini ya, ngitung-ngitung dulu, sekitar 70% dari responden itu menyatakan bahwa demand dan kewajiban dan tanggung jawab yang sebesar itu tuh sangat mengganggu atau membebani mental dan emosional mereka gitu teman-teman. Nah ini mungkin yang nonton di rumah juga guru, kira-kira setuju nggak sama
persepsi saya dan juga persepsi teman-teman yang sudah mengisi survei ini. Gitu nggak sih? Gitu. Nanti tulis di kolom komentar kalau ternyata merasa senasib gitu ya. Betul, relate dengan situasinya, boleh langsung drop. Ya aku ternyata juga gini, aku di WA orang tua jam 9 malam diprotes tentang PR. Waduh. Gitu Eka. Oke, nah kalau misalkan dilihat nih Miss dari generasi sebelumnya sampai sekarang, apa sih yang paling berubah cara pandang mereka terhadap guru ini yang Miss Dayu notice? Oke ya. Ini seru banget. Jadi saya jadi ingat awal saya kuliah dulu tahun berapa coba? 20 tahun yang lalu ya. 2006 itu Miss Day waktu pertama kali kuliah dan kuliahnya itu di satu universitas yang dulunya adalah IKIP ya, Universitas Keguruan. Waktu itu jurusan keguruan itu laku sekali ya Kak. Sangat laku. Kenapa? Karena waktu itu ada kalau nggak salah di pemerintahannya Pak SBY itu pertama kali dikeluarkan kebijakan sertifikasi. Nah, jadi tiba-tiba guru itu pendapatannya jadi 2 kali lipat yang biasanya. Seru banget kan? Seru banget Miss mendengarnya. Laris banget di tahun 2026 itu. It was 20 years ago, 2 decades ago. 20 tahun yang lalu, 2 dekade yang lalu. Nah, dalam waktu 20 tahun dunia itu bisa sangat berubah gitu loh. Terutama selain infrastruktur dan secara fisik juga pola pikir manusianya gitu ya. Nah, berarti kan millennials yang waktu dulu itu baru masuk universitas sudah pada jadi guru ya. Mungkin sekarang ada sertifikasi sesuai dengan ekspektasinya dulu waktu pemerintahan Pak SBY mulai mencanangkan sertifikasi gitu. Sekarang berganti pemerintahan, berganti generasi, kok sudah banyak jenis pekerjaan baru yang memberikan apa ya, lebih promising gitu sekarang, sehingga apa pola pikir generasi yang setelah millennials itu Gen Z itu terbangun dengan lebih apa ya, bebas gitu. Kalau berpikir itu tidak hanya menginginkan security atau rasa aman dengan satu pekerjaan tetap, tapi rasa kritis mereka itu tuh membuat mereka ingin eksplor lebih banyak hal gitu aja. Betul. Setuju gitu enggak? Setuju banget. Itu yang dirasakan. Relate sekali Miss Day. Kayak kalau zaman dulu kan wes jadi guru wae gitu ya. Ben tentrem, nggak usah neko-neko. Sekarang Eka gimana? Mau ini, betul, itu, betul. Semuanya pengen dicoba Miss, explore itu. Apakah itu salah? Tidak sama sekali ya, karena itu perkembangan pola pikir manusia, perkembangan peradaban gitu, dan itu adalah hal yang natural gitu, bahwa sebuah kelompok masyarakat itu mengalami pergeseran cara berpikir. Dulu saya di mata generasi orang tua saya ya aneh, kok gitu ya, misalnya angkatannya Dayu ini kok aneh gitu ya. Nah sekarang mungkin Gen Z dianggapnya sedang seperti itu, tapi saya tidak merasa itu hal yang salah, itu adalah hal yang natural. Nah sebenarnya apa sih yang membuat pada akhirnya itu tuh Gen Z itu tuh memandang profesi guru itu, tadi kan menurut hasil survei mereka masih merasa itu profesi yang mulia ya guys. Betul. Kalian setuju? Ya. Setuju? Saya sangat setuju karena guru tuh sangat mulia dan masih sangat kita hormati. Betul. Tapi kok enggak setuju di level kesejahteraan dan kok malah berpikir bahwa sangat membebani mental dan emosional. Apa yang terjadi di balik paradoks atau kenyataan yang berlawanan itu tuh apa gitu? Menarik sekali Miss, ini yang harus diperdalam lagi. Tadi kan sesuai data riset dari Miss Dayu, orang-orang setuju nih peran guru ini masih sangat penting dan dibutuhkan. Tapi mereka setuju, banyak juga yang mereka sendiri nggak mau jadi guru Miss.
Gimana tuh Miss kalau kayak gitu? Ya, kok dianggap kurang sejahtera, kok dianggap bikin stres, kayak worth it nggak sih dengan kesejahteraan yang segitu sama beban yang segini gitu. Nah ternyata kita bedah dulu fenomenanya ya. Jadi Gen Z atau generasinya Eka, mungkin teman-teman yang nonton di rumah itu tuh menganggap bahwa Gen Z itu cenderung generasi umur 20-an ini tuh generasi yang sangat kritis dan realistis. Sangat-sangat realistis gitu. Jadi mereka tidak makan, tidak diam, disuapi dengan asumsi atau anggapan atau apa ya, konsep bahwa kamu cukup hidup dengan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka mikir next step, yaitu apakah cukup sustainable untuk hidup, apakah saya bisa hidup nyaman dengan profesi ini. Dan nyamannya Gen Z beda loh dengan nyamannya generasi sesudahnya ya. Betul. Nyaman apa ya Kak? Banyak sekali sih aspeknya, nggak cuman misal Makan. Kerjanya enak, makannya enggak, masih ada lagi. Apa contohnya? Contohnya kayak Nonton konser. kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. Traveling, ya, Self reward, self reward, healing, Mm-mm. itu Mias. Apakah itu salah? Ya asalkan memang ada tujuannya. Misalnya traveling kan bagus juga untuk membuka mata kita tentang dunia. Ya why not gitu. Kalau memang sudah jadi kebutuhanmu, ya gitu, dikejar dong. Ya bukan terus kita menganggap itu hanya sesuatu yang tidak penting, nggak apa-apa gitu. Nah dari pemikiran realistis tersebut bahwa kayaknya aku nggak cukup deh makan hanya dengan iming-iming sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Aku ya harus makan yang lain yang benar-benar bisa dimakan. Terus ada shifting, ada perubahan dari apa ya, persepsi bahwa kerja itu cukup nyaman aja, settle, dan yang penting kamu nggak usah mikir tiap bulan wes ada yang masuk gajinya, meskipun mungkin nggak besar-besar banget tapi ada, selalu ada gitu. Itu Gen Z udah nggak tertarik lagi ternyata ya Kak. Nanti Kak konfirmasi ya, Betul. Miss Dewi baru ngomong ya. Siap-siap. Ternyata Gen Z udah nggak tertarik dengan itu. Gen Z merasa nggak apa-apa kok, nggak harus tiap bulan ada security gaji, yang penting hidupku seru, terus mentalku terjaga, ya rezeki itu ada aja kalau dikejar. Betul. Itu enggak ya Kak? Setuju sekali. Nah padahal kalau jadi guru ya kamu fokus merawat peserta didikmu, mengajar, gaji akan masuk sebulan sekali gitu. Nah mungkin itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang appealing atau mengundang atau menarik gitu untuk Gen Z. Lalu selanjutnya itu Gen Z sudah tidak terlalu peduli dengan status sosial. Hidup tuh fungsional gitu. Jadi misalnya nih ya, simbah saya di Pacitan ya Kak, kata Pacitan, satu kota di Jawa Timur. Kalau beliau masih hidup mungkin sekarang umurnya 100 tahun lebih, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Nah, simbah saya ini dulu guru, hidupnya tidak kaya, sama sekali tidak kaya ya, bahkan cenderung mungkin agak kekurangan gitu ya. Tapi sampai sekarang meninggal itu masih dikenal di kalangan masyarakat sekitarnya sebagai apa coba? Mbah Guru. Ada julukannya. Betul. Mbah Guru. Mbah Guru. Beliau guru SD, terus kalau sore mengajar TPA di masjid. Dan itu berjasa untuk anak-anak di sekitarnya yang sekarang berarti umurnya ya sudah sesaya, sudah seapa saya gitu. Tuh Mbah Guru itu berarti secara status sosial kan tinggi karena dihormati. Betul. Tapi ya sudah, punya apa gitu misalnya ya. Gitu. Tapi kan Mbah Guru waktu itu tidak melihat materi sebagai tujuan hidupnya. Karena Mbah Guru adalah generasi yang dulu gitu. Generasi sekarang
tidak cukup dengan status sosial dari pekerjaan saja. Konfirmasi nih, Gen Z, gitu enggak sih? Iya, Miss, setuju banget sih apa yang Miss Dewi jelaskan tuh benar-benar aduh, relate banget dengan situasi dan keadaan Gen Z ini. Oke, nah selanjutnya nih Miss. Tadi dari beberapa problem yang jadi pertimbangan Gen Z ini, aduh ragu-ragu nih mau jadi guru. Apa sih problem utamanya mungkin dari kesejahteraan, ekspektasi berlebih, mental, nah itu apa? Oke, kita ini yuk, kita ke hasil survei selanjutnya. Oke. Ya, realita bahwa Gen Z punya taraf hidup atau kebutuhan hidup segini, dan realita bahwa gaji guru itu ya sekitar segini secara umum. Ini cukup bisa kita bilang sebagai apa ya, common sense di Indonesia gitu ya. Misalnya belum berani bilang sebagai fakta, nanti kalau sudah ada surveinya baru kita bilang itu fakta. Tapi anggapan yang sangat kuat gitu loh di Indonesia. Gitu. Anggapan ini dikomporin sama apa ya? Sama narasi di sosial media. Gitu. Betul. Gitu. Ingat nggak hashtag jangan jadi guru? Ada banget. Hashtag laknat sekali. Sebagai mahasiswa pendidikan, SPD, calon SPD ini membacanya, waduh hashtag apa nih? Tak jewer ini yang bikin hashtag ini. Tapi nggak bisa marah juga, karena yang mereka bilang itu ya nggak semua salah gitu loh. Yang bahwa kayak seolah kayak baca itu tuh pengen marah, tapi kok kayak pengen ditampar realita juga gitu loh. Ya enggak? Setuju banget, Miss. Kayak ya ampun, ini tuh profesi yang sangat penting loh, tapi kok malah ada gerakan hashtag jangan jadi guru. Nah itu sangat mempengaruhi efikasi atau rasa percaya diri generasi muda umur 20 tahunan itu untuk mengambil profesi ini gitu. Bahwa ada guru-guru yang memang makmur, yang memang berprestasi, yang memang punya kesejahteraan yang baik, tapi pada akhirnya dengan narasi sosial media yang ngedrive persepsi masyarakat ke secara amburadul itu kan, betul. Jadi semakin turun rasa perjuangannya untuk selalu berada di jalan pendidikan ini gitu loh. Nah itu ngaruh sekali ke semakin menurunnya minat Gen Z terhadap profesi Hicks nggak sih? Nah terus barusan kita mention sosial media nih, sekalian aja nih Miss. Sosial media ini dia bisa jadi tempat untuk menaikkan citra profesi sebagai guru atau malah bisa menurunkan karena kita mengekspos sisi burnout-nya. Gimana nih Miss? Kan berarti kita ada kesempatan untuk counter attack ya sebenarnya ya, bahwa dia udah dijadikan senjata untuk ngompor-ngomporin masyarakat, terutama generasi muda, buat ragu untuk jadi guru. Berarti dia juga bisa dijadikan senjata untuk ngompor-ngomporin generasi muda untuk jadi mau jadi guru. Gitu kan? Betul. Masalahnya nih ya, kita sudah punya bekal belum untuk membalik narasi? Nah, membalik narasi kan nggak bisa ya Kak, cuman sekedar kosong aja. Betul. Terus hashtag tiba-tiba bikin hashtag ayo jadi guru, nggak bisa dong kalau nggak punya bekal. Berarti PR-nya banyak nggak sih? Banyak banget Miss. Oke. Nah sebenarnya ya, jadi ada studi di Eropa. Oke. Negara-negara di Eropa kebanyakan negara yang maju ya dari sisi pendidikan ya. Pendidikan terbaik di dunia aja di Norwegia atau Finlandia. Di Finlandia. Thank you for correcting. Jadi di Finlandia daerah-daerah Skandinavia gitu ya, itu kan bagus-bagus pendidikannya. Sepertinya di daerah Eropa lain juga bagus-bagus pendidikannya. Nah, mereka itu punya kebijakan untuk menarik generasi muda mau jadi guru. Jadi mungkin sepertinya fenomena anak muda udah mulai malas jadi guru tuh nggak cuma di Indonesia,
di Eropa yang maju secara pendidikan saja ternyata ada gitu. Nah, yang mereka propose atau mereka ajukan, mereka sarankan itu tidak hanya jelas nomor satu adalah memperbaiki kesejahteraan. Tapi memperbaiki kesejahteraan itu apa cukup hanya dengan menaikkan gaji kalau menurut Eka? Mungkin ada tunjangan yang lainnya. Tidak hanya sekedar dari si materi. Meningkatkan kesejahteraan itu tidak sesederhana menambah gaji, nominal gaji. Gitu. Ternyata banyak hal secara struktur yang harus dibenahi, teman-teman ya. Nah, yang pertama misalnya ada sistem remunerasi gitu ya, atau tukar poin gitu. Jadi beban kerja yang tadi dibilang menggonjang-ganjingkan mental dan emosi tadi itu ada benefitnya gitu ya, secara finansial dan juga hal lain mungkin ya. Misalnya ada poinnya dan bisa ditukar dengan kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Sebenarnya di Indonesia sudah ada untuk naik ke jabatan 3B, 3C, 4A seperti itu, dan itu diikuti dengan kenaikan penghasilan. Tetapi sebaiknya pemerintah kita membuat struktur remunerasi itu lebih transparan gitu, dengan sistem yang lebih terpadu gitu. Jadi semuanya itu bisa diakses dan bisa dipantau sendiri oleh guru, jadi lebih termotivasi gitu. Terus jalur kenaikan karirnya juga diperjelas. Terus ini Indonesia kan challenging banget kan pendidikan di sini. Kalau di Jawa, di Jogja terutama ya, mungkin seru gitu loh jadi guru karena sistem pendidikannya itu udah bagus. Tapi bayangkan jadi guru di Papua, dikasih veto, di Kalimantan Barat perbatasan sana, di Sulawesi, saya rasa akan jauh berbeda keadaannya dengan di Jawa ya. Kita nggak bisa tutup-tutupi mengenai gitu gimana gitu kan gitu. Nah, pemerintah juga harus siap menyediakan insentif bagi guru-guru yang memang ditugaskan di daerah kritis tersebut, biar mau dong ya. Betul, karena keterbatasan akses dan juga fasilitas yang gapnya jauh banget. Iya, nah mungkin kalau ada pengambil kebijakan mendengarkan podcast kita, ada sudah kok gitu ya, sudah kok ada gaji begini, tambahan begini begitu. Dari sistem dan struktur, infrastruktur sudah belum gitu. Guru-guru ini ngandelin apa untuk jadi memproduksi materi aja? Kalau mereka aja fotokopi aja, ya tempat untuk misalnya beli alat tulis ATK jauh, apa yang diandalkan gitu. Kalau memang disuruh menggunakan apa yang ada, sudahkah disediakan pelatihannya untuk memang memaksimalkan apa yang ada? Nah, itu yang dimaksud dengan insentif untuk guru-guru daerah kritis. Jadi yang maju yang nggak di Jogja aja. Kemarin kan di Jogja TKA nasional tertinggi tuh, ya jangan Jogja aja yang sudah maju guru-gurunya. Semua anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan sebaik dengan level yang sama atau paling enggak mendekati, harus merata gitu ya. Iya, ya itu efeknya kalau Gen Z lama-lama nggak tertarik sama sekali. Dengan anak-anak di Papua yang mau belajar, iya, dengan di sini mungkin udah banyak, tapi di daerah-daerah luar Jawa sebenarnya yang belum terjangkau. Betul, setuju sekali sih Miss. Selanjutnya nih Miss, dari sekian banyak tuntutan yang sudah Miss Dayu jelaskan tadi dari awal, harus sabar, nggak cuma ngajar, kita tuh harus dituntut kreatif, melek digital. Kira-kira tuntutan itu tuh masih realistis nggak sih Miss untuk generasi muda ini? Enggak realistis ya. Enggak. Gimana kan kalau saya pernah
pernah nonton kartun zaman saya kecil itu ada tokoh gitu ya, tokoh dewa atau apa gitu yang tangannya banyak itu loh. Nah kita kan bukan itu ya. Kita kan tangan cuma 2, kepala cuma 1, kaki cuma 2. Gimana ceritanya dengan tuntutan sebesar itu ya gitu. Jadi work overload ini tuh sangat bisa sekali diminimalisir, terutama yang apa? Yang tidak terlalu relevan dengan hal-hal pedagogis. Guru itu adalah profesi yang mulia. Kenapa? Karena dia mencerdaskan, ya kan? Kalau guru kebanyakan ngisi borang dan formulir, kapan Ika mencerdaskannya? Gitu. Jadi yang dikurangin jangan muridnya lah. Anak Indonesia banyak kok, biarin sekolah lah sebanyak-banyaknya. Yang dikurangi adalah beban administrasinya gitu. Kenapa? Karena Miss Deyu juga guru meskipun di level pendidikan tinggi ya. Pekerjaannya berbeda dengan guru sekolah, tetapi saya rasa administratif load-nya mirip. Gitu. Jadi kadang-kadang yang dikerjakan untuk hal administratif itu tuh 2 kali lebih besar daripada beban mengajar. Set kan? Dan itu kadang-kadang bukan karena pekerjaannya memang banyak, tapi karena sistem yang membuatnya tuh harus diulang-ulang. Misalnya udah diinput ke sistem A, ada lagi sistem B mirip, dia harus input lagi. Ada sistem C harus input lagi. 3 kali toh kerjaan. Ada yang bisa dikerjakan sekali. Betul. Nah, gitu. Ternyata kalau dibedah tuh rumit sekali ya, Miss ya. Iya, bayangkan kalau guru itu bisa memang benar-benar fokus mengajar. Kalau guru SD gunting-guntingin materi media di kelas itu, anak-anak memang benar-benar fokus, bersamai, engage, participating di kelas dengan maksimal. Pintar-pintar lah anak-anak Indonesia. Ya. Setuju sekali, Miss. Nah, Miss Day ini sebagai dosen yang mendampingi calon guru nih. Betul. Nah, Miss Day ini melihat nggak sih perubahan motivasi atau confidence mahasiswa masuk ke dunia pendidikan ini? Termasuk saya sendiri. Betul. Kalau Eka gimana? Spill? Aduh, coba mendengarkan dulu penjelasan dari Miss Day dulu ya. Dari kacamata dosen dulu ya. Nanti seperti biasa Eka akan konfirmasi. Oke. Ini adalah concern tidak hanya PBI UII sepertinya, tapi semua dosen di prodi kependidikan di Indonesia, bahwa kok semakin sedikit dia yang pengen jadi guru. Itu dibuktikan dengan statement lisan mahasiswa gitu ya. Misalnya nih ya, udah ada tugas material development, ngeluh susah Miss, ayo semangat, saya tuh sebenarnya nggak pengen jadi guru, saya kok ngerjain ini ya gitu kan. Itu demotivated ya. Atau praktek mengajar, dikasih feedback misalnya, Eka kamu ngajarnya kurang ini, saya sebenarnya nggak pengen jadi guru sih Miss. Nah, hal-hal seperti itu kan pada akhirnya mengurangi semangat untuk berkembang ya gitu, dan itu menjadi proses pembelajarannya tidak maksimal gitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh pihak pendidikan tinggi, universitas ya, kampus untuk menyikapi hal ini ya. Jadi kami tetap dari pihak universitas sendiri, kami tetap encourage, tetap mendorong bahwa kiprah dalam dunia pendidikan itu tidak ada matinya gitu. Sampai kita tuh meninggal, kita tuh belajar. Setuju kan Eka? Kita tuh belajar, dan belajar itu porsi terbesarnya nggak harus di pendidikan formal, tapi di luar juga. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa ya ada sekolah gitu loh yang harus kita tegakkan kualitasnya gitu. Dan itu kami berikan alternatif akhirnya bagi
mahasiswa bahwa mungkin nggak semua orang itu luwes di depan kelas untuk menjadi guru. Gimana misalnya kalau kamu coba jadi kurikulum designer, ya masih berperan untuk memajukan pendidikan, tapi mungkin nggak yang di depan kelas langsung. Ya, kamu membangun sistemnya, kamu akan berperan jadi pihak yang ikut membantu memperbaiki tadi sistem pendidikan yang pada akhirnya meringankan dan mensejahterakan guru di Indonesia gitu. Atau bisa juga jadi material developer. Ya, jadi fokusnya mengecil tapi benar-benar ahli di bidang itu. Gitu, material developer enggak yang ngajar ya, misalnya pembuat buku ajar, penyusun buku ajar. Adanya material developer yang berkualitas menghasilkan materi-materi yang berkualitas siap pakai yang pada akhirnya meringankan beban guru dong. Ya. Ya, guru nggak harus repot-repot banget mengkurasi materi. Tinggal pakai kalau ada materi-materi ajar yang memang kualitasnya tinggi gitu. Dan banyak profesi lain yang sebenarnya sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia, tetapi mungkin nggak semua itu harus langsung jadi guru, tapi tetap guru karena dia garda terdepan, itu yang paling kita promote untuk yuk generasi muda tetap ada yang jadi guru. Dengan optimisme sistem akan semakin kita usahakan untuk diperbaiki gitu. Sesuai riset juga mau bagaimanapun peran guru kita setuju peran guru itu harus tetap ada ya Miss ya. Setuju sekali. Nah kemudian Miss, apa jadinya nih kalau misalkan profesi guru ini terus menerus dipandang sebagai karir kelas nomor 2 oleh generasi muda? Apa yang akan terjadi? Iya betul sekali. Jadi lama-lama guru itu ya yang tinggal yang tua-tua doang. Ya apa sih jadinya? Kalau guru itu milenial ke atas gitu ya, generasi milenial ke atas, kecenderungannya semakin orang itu lama berkecimpung di suatu bidang, umur bertambah, beban hidup bertambah, eagerness atau keinginan untuk berinovasi itu kadang juga ikut menurun ya kan? Ya enggak gitu. Dan cara pandang ke dunia juga udah berubah ya, beda generasi gitu ya. Gap sama siswanya makin jauh, jadi makin susah untuk relate. Pendekatannya ya. Gini deh, Eka dosen di PBI muda-muda kan? Muda-muda sekali. Masih nggak jauh gitu lah ya gapnya. Dibandingkan kalau misalnya Eka diajar sama dosen yang gapnya jauh, mungkin ada rasa sungkan. Ya ilmunya tetap bagus, tapi mungkin sulit untuk membangun kedekatan. Gitu. Jadi Gen Z dengan critical thinkingmu yang sebagus itu, dengan kreativitasmu yang kalau bagi kami di luar nurul gitu ya, tapi in a good way. Gitu. In a good way. Jadi kreatifnya itu tuh kadang nggak kepikiran gitu loh generasi-generasi di atasnya. Bayangkan kalau kemampuan itu, potensi itu diterjemahkan ke dalam profesi pendidik. Mantap sekali. Gitu. Eka yang pinter public speaking, ngajar. Lah kan anak-anaknya jadi anak-anak yang pede. Meniru Miss Eka, misalnya kan gitu. Karena kedekatan emosional tuh harus dibangun juga ya Miss ketika mengajar. Lebih peka terhadap kebutuhan peserta didik, semakin kita dekat dengan zaman mereka gitu. Betul. Ya sebenarnya yang generasi atas pun bisa mengusahakan itu, tetapi kan kita harus selalu regenerasi dong ya gitu teman-teman. Oke, ayo kita singgung lagi nih Miss, narasi wacana penutupan terkait program studi yang katanya kurang relevan ini. Nah kira-kira ada nggak sih Miss dampak atau pengaruh terhadap self-efficacy atau kepercayaan diri mahasiswa, apalagi yang sedang menempuh nih di pendidikan ini? Ada banget ya kayaknya, nggak usah mahasiswanya, saya dosennya aja
ini ketar-ketir. Waduh. Ketar-ketirnya itu lebih ke tersinggung kalau saya tuh dibandingkan dengan sedih atau takut, karena kayak enak aja gitu loh kan. Siap. Enak aja. Emang kalian pikir kita itu apa gitu ya? Kita itu orang-orang yang mengusahakan berkembangnya sumber daya manusia di Indonesia dalam jangka panjang. Iya, dalam jangka pendek kita nggak langsung menghasilkan minyak bumi gitu ya. Dalam jangka pendek kita nggak langsung menghasilkan MBG gitu misalnya. Gitu misalnya. Iya, dalam 1-2 tahun secara longitudinal, secara jangka panjang yang nggak langsung ada wujud hasil industrinya, tetapi kan ini membangun manusia jangka panjang ya. Dan insecurity Gen Z yang memang sudah bawaan dari pola pikir mereka yang seperti itu jangan dipupuk dengan wacana-wacana yang justru malah ini membuat jadi semakin rawan gitu. Kan harusnya didorong, dikasih alternatif apa ya, di lulusan yang katanya over supply itu ditempatkan dengan baik. Emang Bapak Ibu yang di atas yakin bahwa sekolah semua, benar-benar semua sekolah di Indonesia itu sudah terfasilitasi guru dengan kualitas yang baik? Ya, yakin bilang begitu ya. Coba di pinggiran-pinggiran di Indonesia. Karena di tahun 2024 PBI itu melakukan transformational teaching practice ya. Jadi praktek ngajar di daerah pinggiran Indonesia. Wah, cerita yang dibawa pulang sama mahasiswa kita itu sedih sekali. SMP Kak belum lancar baca. Ya Allah. Baca, Miss. Baca yang ini Ibu Budi itu belum lancar ya. Aduh. Itu di pinggiran Nusa Tenggara Timur sana. Gimana? Dan itu dibilang oversupply, yakin. Boleh dikirim ke sana gurunya. Dengan tadi insentif untuk daerah kritis, dengan perbaikan sistem, penjaminan yang baik ya. Nah, ya memang tidak, hasilnya tidak yang 1-2 tahun kelihatan, tetapi lah negaramu ini apakah hanya akan bertahan sampai 5 tahun ke depan? Kan enggak. Kan kita berharapnya Indonesia akan berjaya sampai ratusan tahun ke depan ya. Ya, dan itu dengan apa? Ya pendidikan toh. Setuju. Ya. Sedih sekali ya, Miss, mendengar curhatan-curhatan mahasiswa tadi. Wah. Aduh. Tapi nggak bisa nyalahin gitu loh. Nah, ya kan? betul. Nggak bisa marah kayak dia. Jadi guru kamu tuh nggak bisa, ini hidup mereka. Gitu. Kalau misal nih, Miss, kesejahteraannya membaik nih. Kira-kira minat generasi muda terhadap guru apakah akan berubah? Survei membuktikan. Oke, kita lihat survei membuktikan. Survei membuktikan adalah 70% bilang bahwa jika kondisi kerja dan kesejahteraan guru berubah, minat Gen Z terhadap profesi guru juga dapat berubah. Gitu. Ada yang berubah. Ada, 70% bilang seperti itu. Dan 30 sisanya tidak bilang no gitu, nggak bilang yang enggak, tapi iya, tapi mungkin agak sedikit ragu, tapi 70% secara lantang bilang iya gitu. Dan ini yang Miss Day bilang tadi, kita perlu bekal. Bekalnya itu berupa kondisi kerja dan kesejahteraan yang memang berubah dari pengambil keputusan ya, pemerintah. Itu yang Miss Day bilang sebagai bekal untuk memutar balik narasi di sosial media, guys. Yuk kita fight, jangan jadi guru. Hashtag apa? Ayo jadi guru. Ayo jadi guru, betul. Gitu. Risetnya 70% ya, Miss. Kira-kira apa sih yang Gen Z cari dalam sebuah profesi ini? Terus pendidikan udah menawarkan itu belum nih bagi Gen Z ini, Miss? Oke. Jadi sebenarnya kalau ngelihat ini, mohon maaf ya, lagi-lagi adalah asumsi saya mengamati, tapi membaca beberapa riset juga dari yang sudah diterbitkan ya. Jadi Gen Z itu sebenarnya sangat-sangat
awareness-nya tuh tinggi, critical thinking-nya tuh tinggi, dan masih sangat percaya dan memegang teguh impact. Jadi asalkan sebuah pekerjaan itu tuh memberikan impact bagi sesama, mereka sebenarnya masih merasa itu worth it, gitu loh, untuk diperjuangkan. Nah, guru kurang impactful apa sih? Profesi guru ya kan? Tapi catatannya adalah biarkan mereka punya ruang untuk benar-benar mengeksplor pengajaran. Jangan terus jadi guru ngajarnya 20% lah, 10%-nya administrasi. Impact dari mana? Gitu betul. Ya. Jadi beri mereka bebaskan profesi guru dari administrasi yang berlebihan. Administrasi pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi dibuat yang semanusiawi mungkin sehingga mereka itu punya ruang untuk itu tadi berusaha memberikan impact, ya. Dan tentu saja ya pendapatan, ada remunerasi itu tadi dan lain sebagainya. Jadi jangan, mungkin yang bikin kesel banget itu ya udah bebannya besar, itu pendapatnya juga tuntutannya gitu. Jadi menurut Eka, profesi guru sendiri itu layak nggak sih mendapatkan gaji yang besar? Menurut Eka nih Miss, itu layak sekali karena dari sekian banyak tuntutan yang harus dilakukan, itu kan apalagi Gen Z itu mementingkan sekali mental health. Itu tuh harus diperhatikan sekali Miss. Jadi meskipun banyak tuntutannya, kalau misalkan itu terbayarkan oleh fasilitas atau kesejahteraan yang diberikan, nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan yang oke bagi Gen Z. Gitu. Kepuasan itu ya, kepuasan karena sudah memberikan dampak ke sesama ya. Jadi ini bukan generasi yang santai-santai, tapi mereka emang realistis gitu. Jadi ada hak, ada kewajiban gitu. Emang harus gitu ya. In this economy, in guys. this era. Nah, gitu. Ini Miss terakhir. Betul. Oke. Udah terakhir sih. Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang wow, kita akan mendengarkan perspektif dari Miss Dayu. Oke. Menurut Miss Dayu nih, kebijakan seperti apa yang seharusnya lahir dari pemerintah ataupun kampus untuk menghadapi fenomena ini? Dan apakah fenomena perubahan minat tadi itu tuh hal yang wajar atau gimana, Miss? Oke. Perubahan minat adalah hal yang natural menurut saya. Itu tuh fenomena perubahan cara berpikir masyarakat gitu. Nah, tapi yang kurang menurut saya adalah bagaimana pengambil kebijakan di pendidikan tinggi, di kampus dan juga di pemerintah sana itu menyikapi hal tersebut gitu. Bukan terus misalnya apinya udah kecil banget mah disiram air sekalian padam, nggak ada yang jadi ya. Ya itu tadi kalau dari pemerintah itu oversupply, yang kata mereka oversupply, nggak tahu survei dari mana. Itu bukan oversupply, itu mungkin oversupply kalau ngelihat di Jogja gitu ya, atau di Jakarta gitu ya. Tapi lihatlah di daerah-daerah lain di Indonesia, apakah memang sudah terpasok guru yang berkualitas untuk memajukan pendidikan di sana sebagaimana di sini gitu ya. Apakah memang struktur dan sistem administrasinya itu benar-benar sudah diciptakan dengan baik ya. Berarti PR pemerintah nih ya, meratakan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menebarkan lulusan-lulusan pendidikan di daerah-daerah yang memang membutuhkan, dengan catatan memang ada insentif khusus daerah kritis. Itu kedua, perbaiki sistem administrasi sehingga guru-guru ini lebih fokus ke membuat impact gitu, membuat perubahan, mendidik, daripada sekedar unggah borang A, unggah borang B, unggah borang C gitu. Terus yang selanjutnya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mungkin
bisa menciptakan alternatif gitu loh. Jadi tidak fokusnya itu lulusan pendidikan itu pengajar, tapi ada itu tadi material development, kurikulum designer, yang itu juga merupakan profesi yang valid gitu loh di mata negara itu tuh valid, dan memang ada memang ada peluangnya gitu di negara itu tuh ada peluangnya, sehingga mahasiswa yang memang sudah berkecimpung di prodi pendidikan tapi ternyata tidak terlalu pede menjadi guru atau memang potensinya di bidang lain, itu tadi masih bisa berkiprah dan masih bisa memberikan kontribusi gitu. Sedangkan untuk kampus ya kita menjadi realistis saja bahwa kita menyediakan profil-profil lulusan yang masih di bidang pendidikan, masih mempromosikan guru sebagai yang utama, tetapi ada jenis-jenis profesi lain seperti misalnya kurikulum designer, material developer, terus language specialist ya, education specialist, education consultant, yang itu saya rasa tidak kalah berdampaknya daripada dengan ya profesi guru itu sendiri. Jadi tetap tersalurkan lulusan pendidikan itu, nggak ada habisnya. Tetap memberikan kontribusi ya. Betul sekali. Gitu. Oke, wah menarik sekali pembahasan materi pada selesai kali ini. Ya, mungkin kita akan bertemu kembali di topik-topik yang lebih hot lagi nanti ke depannya. Kita tunggu ada kabar apa lagi nih yang akan membumingkan dari PBI ya, podcast PBI. Betul. Oke, jadi ternyata setelah berdiskusi dengan Miss Dayu, perspektif beliau yang wah keren sekali nih terhadap penurunan minat generasi muda kepada profesi guru ini, nggak sesederhana ya anak zaman sekarang mah nggak pada males nggak mau jadi guru. Nah, ternyata pas dibedah tuh wah ada faktor ini iceberg doang males tuh cuman. Nah, karena pas ke bawahnya, masih banyak sekali yang perlu diperbaiki dan jadi PR ya. Iya. Tapi meskipun sedih ya realitanya, jangan bikin kita stop untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Betul. Ya. Ganti hashtag jangan jadi guru ini kita ubah jadi ayo jadi guru. Oke, baik Miss, semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi wawasan untuk teman-teman semuanya dan motivasi juga. Komen ya. Langsung komen. Nanti kita balesin. Oke, Miss, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama, sudah menemani episode kita hari ini. Oke, terima kasih. Saya Eka Rahmawati sebagai host hari ini izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.